Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bertemu lagi ya dengan saya Restu Nugroho di channelnya Pengusaha Sembako Milenial Indonesia. Oke teman-teman, jadi kali ini saya mau bahas beras ya. Jadi ada beras yang murah banget di zaman sekarang ini ya. Tepatnya sekarang tanggal 25 September 2024. Ya, ini video direkord di 25 September 2024 dan masih ada beras yang sekilonya harga 12.000. Beras apa itu? Yaitu beras Cimalaya, teman-teman ya. Jadi, beras Cimalaya ini adalah beras yang berasal dari Jawa Barat. Jadi, kalau teman-teman di Jawa Barat pasti udah nggak asing lagi yang dengan beras yang ini ya, beras Cimalaya ini. Tapi kalau teman-teman yang di luar Jawa Barat itu kurang familiar tentunya ya, dan teman-teman yang di luar Jawa Barat lebih familiar dengan yang namanya beras IR ya, gitu. Jadi beras Cimalaya itu di kalangan teman-teman di Indonesia, kecuali di Jawa Barat mungkin masih sangat asing sekali gitu ya. Jadi kenapa saya jualan beras ini ya, dan harganya sangat terjangkau, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah beras ini didatangkan dari suppliernya karena memang keresahan saya sebagai penjual ya, sebagai praktisi pengusaha sembako gitu ya. Harga beras tuh semakin melonjak ya di akhir-akhir ini, tapi kebutuhan beras banyak dan masyarakat di sekitar kita juga masih membutuhkan beras dengan harga terjangkau gitu ya. Jadi saya sharing-sharing dengan supplier beras yang bisa ditekan lagi harganya gimana, karena memang kebutuhan beras tinggi tapi harganya juga tinggi gitu loh. Kita pengen memberikan kepada masyarakat beras yang berkualitas tapi juga dengan harga yang relatif rendah, dan untuk promo juga tentunya ya. Tujuannya nggak jauh-jauh marketing gitu ya, tapi kita masih ada sedikit niat membantu masyarakat dengan mengadakan produk dengan harga terjangkau. Jadi sharing ada nih mas beras Cimalaya gitu kan, cuma masih asing di kalangan masyarakat Jawa Tengah gitu kan, masih asing. Tapi kalau yang udah tahu ya udah Cimalaya, tapi kalau yang belum pasti bertanya-tanya ya, ini beras jenis apa ini ya kan. Oke, jadi beras Cimalaya ini memang berasal dari Jawa Barat, dan teman-teman di Jawa Barat udah familiar dengan beras ini. Justru malah lebih suka karakter beras ini ya, menyukai karakter beras ini daripada beras IR ya. Itu teman-teman di Jawa Barat ya. Dan faktor kebiasaan ya, itu terjadi karena faktor kebiasaan, karena di sana memang lebih familiar ya. Kemudian keunggulannya adalah diantaranya biasanya banyak ditanam di musim hujan ya, di musim hujan atau rendeng ya, karena batang yang kokoh dan tidak mudah roboh gitu ya. Kemudian produktivitas lebih baik daripada beras jenis IR atau pandan wangi ya. Ini jelas ya, karena memang fisik tanamannya lebih kuat ya, tadi dijelaskan di poin pertama. Kemudian poin yang ketiga adalah rasa dan tekstur beras lebih pulen ya dibanding beras IR ya gitu. Jadi ini lebih pulen daripada beras IR, tapi memang tidak cocok untuk jenis makanan nasi goreng ya. Ini dari suppliernya seperti itu ya. Dan kelemahannya apa? Karena ditanam di musim hujan dan pada saat penjemuran kurang matahari, jadi ketika digiling akan mudah patah. Secara bentuk kurang menarik gitu ya. Secara bentuk memang cenderung kurang menarik karena banyak patahan, dan berasnya cenderung memang lebih kecil ya. Kemudian karena banyak ditanam di musim hujan, jadi secara warna kurang terang ya, warnanya agak kusam gitu ya. Secara fisiknya kekurangannya lebih ke secara fisik sebetulnya, tapi kalau secara rasa dan harga jelas memiliki keunggulan gitu ya. Terus kenapa beras ini bisa tergolong rendah harganya ya dibanding beras-beras yang lain? Karena memang secara fisik tadi ya kurang baik, jadi masyarakat agak ragu dengan beras tersebut sebetulnya, karena memang belum terbiasa aja sih. Tapi kalau memang udah terbiasa ya sebenarnya fine-fine aja. Terus belum terbiasa, jadi berasnya orang cenderung lebih memilih beras yang secara fisik bagus ya. Jadi daripada mungkin harganya tinggi tapi pelan penjualannya, jadi harganya direndahkan gitu. Tapi ketika harganya rendah pun insya Allah petani sudah mendapatkan keuntungan ya, karena memang walaupun harganya rendah tapi produksinya skala banyak di Jawa Barat, jadi insya Allah masih ada keuntungan gitu. Jadi intinya beras ini sebenarnya hanya asing aja teman-teman, di kalangan masyarakat kita itu masih asing. Beras apa sih, beras Cimalaya itu beras apa? Jadi ketika ada beras baru harganya murah, orang itu ragu gitu loh. Ya sebetulnya kalau secara fisik
saya lihat bagus ya. Rasanya juga enak dan kita sudah repeat order berkali-kali ya. Alhamdulillah mungkin udah jelas lebih dari 1 ton sih, kita udah perputarannya udah lebih dari 1 ton, dan kemarin baru turun 60 karungan ya, sekitar 60 karung. Alhamdulillah. Jadi teman-teman gak usah ragu lagi, dan di era sekarang masih ada kok beras yang murah gitu ya, beras Cimal aja itu namanya ya, nggak kalah enak dari beras yang lain, beras IR terutama yang menjadi favorit. Dan mungkin satu lagi ya, faktor penentu beras itu nantinya akan menjadi nasi yang enak apa enggak, teman-teman juga harus perhatikan lauknya ya. Ya bercanda teman-teman ya. Tapi yang jelas beras ini insya Allah kualitasnya baik, memiliki kualitas baik, dan itu tadi kekurangannya karena mungkin dari fisiknya yang kurang baik, dan juga masih asing sih di kalangan teman-teman di Jawa Tengah ini. Jadi apa sih beras Himalaya atau apa, tapi ketika kita sempat ragu juga di awal karena ditawarin beras ini, ya udah nyoba aja mas gitu kan. Kita nyobalah, bismillah beberapa karung lah gitu kan. Kalau nggak salah dulu awal banget 20 karung kalau nggak salah ya, dan harganya masih 11.5 waktu itu. 20 karung harga masih 11.5, dan penjualnya pun belum berani ngasih titip, jadi di tempo. Waktu itu di tempo kalau nggak salah berapa pekan ya, 1 bulan malah kayaknya, 1 bulan apa 2 pekan lah, saya lupa. Yang jelas di situ di tempo dia nggak titip, dikasih tempo, harganya masih segitu, hanya 20 karung waktu itu. Alhamdulillah habis, belum jatuh tempo udah habis. Jadi kita repeat lagi lebih banyak, dan alhamdulillah sampai sekarang masih kita jual dengan harga 12.000 per kilo gitu teman-teman ya. Untuk saat ini masih ada kok beras murah gitu ya di Purwokerto ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih asing dengan beras ini, yang area Purwokerto bisa ke Hasanah Snack dan Sembako ya, di Jalan Gunung Slamet nomor 6 Grendeng. Atau kalau teman-teman sebagai praktisi juga mau nyoba jualan nggak apa-apa, kalau yang masih di area Purwokerto bisa kontak aja, komen aja, nanti kita sampaikan ke suppliernya gitu. Karena memang kita berhubungan baik alhamdulillah ya. Jadi ya mungkin itu saja ya penjelasan tentang beras Himalaya, dan teman-teman udah lihat ya gambarannya kenapa kita sering repeat, sering order ya. Memang masyarakat menerima beras itu ya, dan mungkin kalau misalkan ini perkembangannya pesat juga, toko-toko yang lain juga mungkin akan mengadakan beras ini gitu ya. Mungkin itu aja, terima kasih, mudah-mudahan bisa dimengerti penjelasan yang sedikit muter-muter ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semua buat teman-teman praktisi sembako Indonesia.